Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Eka Kusuma, mahasiswa pendidikan vokasional teknik elektro, dengan NIM 2283190014. Di mana di sini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan akhir saya mengenai proyek mandiri pada mata kuliah proyek mandiri, yang di mana berjudul Prototipe Alat Pendeteksi Tanda Bahaya Kebakaran. Nah, di mana untuk abstraknya itu pada umumnya kebakaran dapat diidentifikasikan jika keadaan api sudah besar. Lalu kebakaran yang terjadi dapat diminimalisir dengan mengetahui tanda-tanda bahaya kebakaran sejak dini. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah prototipe alat alat pendeteksi tanda bahaya kebakaran ini dapat bekerja dengan fungsinya yaitu mendeteksi nyala api sebagai salah satu gejala dini dari suatu kebakaran. Nah, dalam penelitian ini sendiri menggunakan metode studi literatur serta metode perancangan berdasarkan dari hasil percobaan pada penelitian yang di mana pada prototipe alat pendeteksi tanda bahaya kebakaran ini dapat bekerja pada jangkauan sekitar 5 cm sampai 25 cm. Nah, di sini terdapat pendahuluan, yaitu membahas mengenai latar belakang saya membuat prototipe alat pendeteksi tanda bahaya kebakaran ini. Lalu di sini ada metode penelitian yang dimana seperti yang dijelaskan pada abstrak sebelumnya, metode yang digunakan itu yang pertama metode studi literatur yang dimana semua data yang diperlukan berasal dari artikel atau jurnal, buku, ataupun sumber lainnya yang masih berkesinambungan dengan hal yang saya buat atau mengenai prototipe alat pendeteksi tanda bahaya kebakaran ini. Sedangkan untuk teknik perancangan ini digunakan untuk menentukan desain sebelum melakukan pembuatan alat observasi data dengan cara mencari sumber yang terkait dengan data alat yang akan digunakan. Nah, adapun desain dari rangkaian prototipe alat pendeteksi tanda bahaya kebakaran dapat dilihat kurang lebih seperti ini, yang dimana untuk otaknya itu saya menggunakan Arduino Uno R3, lalu di sini ada LCD 16x2 yang dimana dihubungkan dengan modul I2C, lalu di sini juga ada sensor flame atau sensor api, lalu di sini ada 2 buah LED merah dan hijau serta sebuah buzzer. Nah, di sini merupakan desain full dari proyek yang akan saya buat. Nah, adapun komponen-komponen yang digunakan itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan sensor api atau flame sensor, lalu LCD 16x2, lalu modul LCD I2C, lalu LED merah, lalu LED hijau, buzzer, lalu Arduino Uno R3, adapun adapter jack 5 volt sebagai sumber dayanya, serta kabel jumper sebagai penghubung antar komponen. Nah, adapun di sini ada pengertian serta prinsip-prinsip kerja dari komponen-komponen yang digunakan, yang mana ada sensor api, yang dimana sensor api ini mempunyai prinsip kerja yang cukup sederhana, yaitu memanfaatkan sistem kerja metode optik, yang dimana optik yang mengandung ultraviolet, infrared, atau pencitraan visual api. Nah, dapat mendeteksi apabila adanya percikan api atau nyala api sebagai tanda dini dari sebuah kebakaran. Nah, jika telah menjadi reaksi percikan api yang cukup sering, maka akan terlihat emisi karbon dioksida dan radiasi dari infrared
Adapun bentuk fisik dari sensor api ini dapat dilihat seperti ini, yang di mana terdapat 3 buah pin, yaitu VCC, ground, serta A0 atau analog, pin analognya. Nah, lalu di sini menggunakan saya juga menjelaskan mengenai apa itu LCD 16x2 serta modul I2C. Ya, di mana untuk fisiknya itu dapat dilihat kurang lebih seperti ini. Ini untuk bentuk fisik dari LCD 16x2, sedangkan ini merupakan merupakan bentuk dari modul LCD I2C yang di mana terdapat 4 pin, yaitu ground, VCC, SDA, dan SKL. Lalu terdapat juga LED. Nah, kurang lebih bentuk fisik LED seperti ini. Nah, lalu ada juga Arduino Uno R3 yang di mana bentuk fisiknya seperti ini. Nah, adapun buzzer yang dapat dilihat oleh teman-teman seperti ini untuk bentuk fisiknya. Lalu ini adaptor jack sebagai sumber daya, yaitu pengubah tegangan AC menjadi DC, yaitu dengan kapasitas yaitu 5 volt untuk tegangannya. Lalu di sini ada kabar jumper. Nah, dalam Arduino Uno ini terdapat yang namanya pemrograman, yaitu yang menggunakan dengan kode bahasa C. Nah, dalam membuat short kodenya itu digunakan sebuah software yang dimana software itu berupa Arduino IDE atau Integrated Development Environment, yang dimana dari pemrograman Arduino ini dapat dijelaskan ketika sensor api tidak mendeteksi adanya api, maka lampu LED hijau akan hidup, sedangkan lampu LED merah akan mati, dan buzzer pun akan mati. Lalu pada layar LCD itu akan menampilkan teks yaitu kondisi ruangan aman, tidak terdeteksi api. Nah, apabila sensor api ini mendeteksi adanya nyala api atau percikan api, maka LED merah ini akan aktif, sedangkan LED hijau akan mati. Lalu untuk buzzer akan hidup. Nah, sedangkan untuk layar tampilan LCD itu akan menampilkan karakter teks yaitu berupa warning terdeteksi api. Kurang lebih untuk short code-nya itu dapat dilihat seperti ini. Nah, adapun untuk flowchart kinerja dari yang saya jelaskan sebelumnya, yang dimana ketika sensor api ini membaca keadaan ruangan, dan apabila ada api, jika tidak, maka LCD akan menampilkan kondisi ruangan aman, tidak terdeteksi api, dan buzzer dan LED merah akan mati, sedangkan LED hijau akan hidup. Nah, apabila ketika sensor api membaca keadaan ruangan, lalu ada api, maka LCD menampilkan kalimat teks yaitu warning terdeteksi api. Lalu buzzer aktif dan LED merah akan menyala. Nah, sedangkan dari hasil dan pembahasan ini dilakukan pengujian, yaitu sebuah pengujian untuk mengetahui kinerja dari sensor api sesuai dengan standar manual yang ada atau tidak. Maka dari itu dilakukan pengujian dari sensor api ini pada prototipe alat pendeteksi tanda bahaya kebakaran. Nah, yang dimana pengujian ini terdapat 5 kali pengujian, yang dimana pengujian pertama itu dengan jarak 5 cm. Lalu pengujian kedua itu dengan jarak 10 cm. Dan untuk uji coba yang ketiga itu dengan jarak 15 cm, dan untuk uji coba yang keempat itu dengan jarak 20 cm, dan untuk uji coba yang kelima itu dengan jarak 25 cm. Dan dapat dilihat
pada tabel data uji coba kondisi sensor api, yang dimana pada ketika di kondisi jarak 5 cm, kondisi sensor api ini akan aktif, dan pada jarak 10 cm, sensor api juga aktif, dan pada jarak 15 cm, sensor api ini aktif, dan pada jarak 20 cm, sensor api ini aktif, dan jarak 25 cm, sensor api aktif. Nah, adapun dapat dijelaskan yang dimana kinerja dari sensor api ini sebagai komponen utama dalam prototipe pendeteksi bahaya tanda kebakaran, yang dimana dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa prototipe alat pendeteksi tanda bahaya kebakaran ini dapat bekerja dengan jarak 5 cm sampai dengan 25 cm. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang dimana pada prototipe alat pendeteksi tanda bahaya kebakaran ini menggunakan sensor api sebagai inputnya, lalu Arduino Uno R3 sebagai kontrol, dan LCD, LED, dan buzzer sendiri sebagai outputnya. Lalu dari uji coba yang dilakukan, yang dimana dilakukan 5 kali uji percobaan dengan jarak yang berbeda dan sensor api selalu aktif, maka dapat dijelaskan bahwa prototipe alat pendeteksi tanda bahaya kebakaran ini akan aktif pada jarak 5 cm sampai dengan 25 cm dengan deteksi apabila terdapat adanya api atau percikan api. Nah, kurang lebih untuk presentasi saya, sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata kurang mengenakan, eh, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.